Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto dari operator PD Dikti di salah satu kampus di Sumatera, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya akan melanjutkan informasi pencerahan berkaitan mengenai Forlap, PD Dikti dan Sivil yang berkaitan tentang yang sekarang lagi trending, yaitu mengenai verbal GTK. Banyak informasi yang berseliweran di media sosial yang menurut saya itu harus diluruskan. Makanya saya akan mencoba menjelaskan beberapa informasi terkait apa itu Forlap, PD Dikti dan Sivil. Karena informasi di media sosial tersebut setelah saya baca sebenarnya cukup meresahkan. Meresahkannya mengakibatkan guru-guru yang tidak begitu memahami apa itu Forlap, PD Dikti dan Sivil akhirnya beramai-ramai datang ke kampusnya masing-masing. Nah, inilah saya coba menjelaskan. Semoga dengan penjelasan ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang bekerja khususnya di pendidikan bagian guru bisa sedikit tercerahkan. Yang pertama yaitu mengenai forlap. Forlap itu apa? Jadi sebelum eh, adanya forlap ini adalah sebuah informasi yang diberikan secara publik oleh Kementerian Ristek Dikti. Waktu itu belum ada eh, penggabungan kementerian. Jadi waktu itu masih ada Kementerian Ristek Dikti yang membawahi eh, Pangkalan Data dan Perguruan Tinggi ini. Nah, dulu sewaktu masih di Ristek Dikti itu memang namanya adalah Forlap. Jadi semua kami di perguruan tinggi itu kalau ingin melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan itu panduannya adalah di web Forlap ini. Nah, web Forlap ini digunakan untuk dua sisi. Pertama untuk kampus, yang kedua untuk mahasiswa, dan yang ketiga untuk dosen. Berarti ada tiga. Nah, jadi uh, Forlap ini kalau yang untuk mahasiswa itu adalah digunakan untuk bagaimana mahasiswa itu mengecek datanya di perguruan tinggi yang ada di pangkalan data perguruan tinggi ini apakah sudah benar atau belum. Nah, itu digunakan menu yang di bagian mahasiswa. Kemudian kalau untuk kampus itu digunakan untuk segala macam kegiatan yang ada di kampus. Kemudian untuk dosen itu digunakan untuk sama seperti mahasiswa untuk mengecek data dosen itu yang sudah diinput oleh kampus sudah benar atau belum. Nah, inilah kegunaan dari Forlap yang pada waktu itu di bawah Kementerian Ristek dan Dikti. Nah, kemudian setelah sekarang berubah lagi kementeriannya, itu balik lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka muncullah laman baru lagi. Sebenarnya bukan baru, ini sudah dirancang juga sebelum Kementerian Kemendikbud ini sebenarnya. Nah, sekarang laman baru itu namanya laman pddikti kemdikbud.go.id. Nah, ini sebenarnya laman pddikti dan Forlap ini itu adalah sama, mengambil datanya sama. Jadi kalau ada datanya di Forlap ini, otomatis di PD Dikti ini juga akan muncul. Jadi ini dua ini adalah sama. Ini yang lama, ini yang laman barunya. Nah, sekarang itu lagi digencarkan informasi untuk yang laman barunya. Kami di perguruan tinggi juga yang ini sudah tidak bisa lagi mengakses. Kami dari perguruan tinggi itu sekarang diarahkan juga harus melalui
PD Dikti Kemdikbud ini yang laman barunya. Nah, untuk mahasiswa dosen itu masih bisa mengakses dari sini juga bisa, kemudian yang dari sini juga bisa. Hasilnya insya Allah sama, karena memang dia sumber datanya adalah sama. Jadi, nah yang terakhir itu adalah sivil. Nah, apa itu sivil? Nah, sivil ini adalah sebuah sistem formasi verifikasi ijazah yang sudah dikerjakan atau yang sudah mahasiswa itu yang sudah menamatkan di kampusnya. Mahasiswa tersebut bisa mengecek kelulusannya di sivil ini. Jadi nanti tinggal menginputkan nama perguruan tingginya, kemudian prodinya, kemudian nomor ijazahnya, dan angka pengaman ini. Nah, nanti kalau dia ada datanya, otomatis dia akan muncul tanggal lulusnya sekian, nomor ijazahnya sekian, seperti itu. Nah, untuk bisa ke sivil ini, nah itu ada juga caranya. Jadi tidak harus langsung ke sivil. Nah, itu yang seringkali memang pemakai sivil ini menemukan data saya tidak temukan. Akhirnya ramai-ramai lagi datang ke kampus. Padahal sebenarnya datanya itu ada. Di mana adanya? Nah, pedomannya adalah kita mengacu pada pedoman yaitu pada surat edaran dari Kemenristek Dikti waktu itu tahun 2017 bahwasanya mahasiswa yang ada di Forlap ataupun di PD Dikti ini adalah untuk yang kementerian perguruan tinggi di bawah Kementerian Ristek Dikti atau Kemendikbud itu adalah mulai angkatan 2002 ke atas. Kemudian untuk Kementerian Agama itu di atas 2009. Nah, jadi untuk mahasiswa atau alumni yang angkatannya adalah sesuai dengan edaran tersebut yaitu Kemdikbud 2002 ke atas, kemudian Kementerian Agama seperti kami UIN di bawah Kementerian Agama itu adalah mulai 2009 ke atas. Jadi data untuk angkatan yang 2002 ke atas dan 2009 ke atas itu wajib ada di PD Dikti ini ataupun di Forlap ini. Nah, itu panduannya. Nah, bagaimana kami yang angkatan di bawah itu? Nah, sesuai dengan edaran yang dibuat oleh Kemristek Dikti tersebut, bahwasanya kalau datanya tidak ada di PD Dikti ataupun di Forlap ini, itu cukup perguruan tinggi mengeluarkan surat keterangan. Nah, surat keterangan itu nanti digunakan oleh alumni biasanya untuk mengurus kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, khusus untuk GTK atau Verval GTK ini, di Verval GTK yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kalau datanya tidak ada untuk angkatan di bawah 2009 dan 2002, maka silahkan upload data secara manual. Sudah disediakan oleh Verval GTK seperti yang di video sebelumnya yang saya sudah upload bahwasanya jika data mahasiswa tidak ditemukan di Forlap ini dan PD Dikti, maka silahkan verval secara manual. Nah, ini saya jelaskan bagaimana cara penggunaan Forlap, web Forlap ini. Yang pertama, buka di lamannya forlap.kemdikbud.go.id, kemudian pilih menu pencarian data, kemudian nanti pilih profil mahasiswa. Selanjutnya muncul pilihan, silahkan di perguruan tinggi ini kita ketik nama kampus kita yang akan kita cari sesuai dengan ijazah kita. Jadi kalau misalnya ini kampus saya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, maka saya cukup mengetikkan kata kuncinya aja yang kira-kira identik, yang tidak sama dengan yang lain. Contohnya Qasim. Nah, Qasim berarti ini ada 3, yaitu ini dia yang mengandung kata nama Qasim. Nah, kita tinggal mencari di antara 3 aja, lebih simple. Nah, itu triknya. Selanjutnya, setelah perguruan kita isi, nah ini muncul menu pilihan untuk program studi. Nah, kita tinggal memilih aja program studinya apa. Kemudian kata kuncinya kita buat di sini NIM sesuai dengan ijazah kita. Kita ketik NIM-nya berapa di ijazah.
Selanjutnya ada pengaman. Nah, pengaman ini kita masukkan di sini sesuai dengan yang di sini. Di sini berapa kita input. Nah, kalau sudah klik cari mahasiswa. Nah, setelah itu akan muncul nanti NIM-nya sekian, nama mahasiswanya sekian, jenjangnya apa dan seterusnya. Nah, untuk melihat detailnya nanti kita tinggal klik di sini ada nama kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, nanti akan muncul informasi lengkap seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa lihat di sini ada nomor ijazah. Nah, di nomor ijazah ini, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mencari di web sivil. Jadi, nomor ijazah itu kita seringnya itu kesalahannya yaitu pada pengguna sivil itu mengetikkan nomor ijazah tidak sesuai dengan yang di ijazah aslinya. Di ijazah asli itu misalnya 041371. Nah, antara 13 dan 71 itu ada spasi. Nah, kalau di sivil kita ketik tanpa kita gunakan tanpa ada spasi, misalnya langsung 041371, maka nanti di sivil itu pasti tidak akan muncul. Nah, itulah biasanya kesalahan-kesalahan sewaktu mencari di sivil. Nah, supaya kita tidak bingung mana sebenarnya nomor ijazah yang diinput oleh kampus, nah kita cek dulu di sini di Forlab ini, yaitu dengan cara yang ini tadi. Nah, nanti baru ini kita copy saja. Nomor ijazah ini kita copy, pastekan nanti di web sivil. Insya Allah di sivil muncul. Karena kalau di pangkalan data ini muncul, ada di Forlab ini muncul datanya, insya Allah di sivil juga akan muncul datanya. Nah, ini kalau pencarian di laman baru. Nah, laman baru ini lebih simpel, lebih mudah untuk pencariannya. Yaitu kita tinggal menginputkan nanti NIM atau kata kuncinya bisa nama perguruan tinggi, prodi, nama mahasiswa, NIM, NID, dan sebagainya. Nah, karena kita ingin mencari NIM sebuah mahasiswa, kita langsung ketik aja di kolom ini nanti NIM. Nah, seperti ini. Kita ketik NIM-nya berapa, kemudian kita klik tombol cari yang ada di sini. Nah, nanti akan muncul langsung dia data mahasiswa, namanya ini, NIM-nya ini, kampusnya ini. Nah, untuk lihat detailnya tinggal klik nanti di sini. Nih, diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, sama seperti tadi akan muncul datanya lengkap seperti ini. Nah, ini lebih simpel kalau di laman baru. Makanya laman baru inilah yang sekarang lagi disosialisasikan supaya penggunanya tetap menggunakan yang barunya atau laman barunya itu PD Dikti Kemdikbud. Nah, kemudian kita copy nanti ini nomor ijazah, baru kita masuk ke sivil. Nah, di sivil ini juga ada trik-triknya, bukan trik sebenarnya, mungkin cara-caranya saja lah yang mungkin kita sebagian belum tahu. Nah, jadi di sini nama kampusnya juga sama. Kita mencarinya kita gunakan kata kunci saja, jangan lengkap-lengkap. Biasanya kalau lengkap-lengkap malah salah nanti. Seperti ini. Sultan ini penulisannya ada yang sul THN, ada sul tanpa H. Nah, kayak gitu malah sulit kita nanti mencarinya. Jadi caranya cukup kita ketik Kasim. Nah, nanti akan muncul dia seperti ini. Tinggal klik. Setelah itu akan sebelum memilih prodi, pastikan yang muter-muter di sini sudah selesai dulu. Ini ada muter-muter di sini ujung kanan atas ini. Ini kalau sudah selesai baru kita pilih program studinya. Kalau ini belum selesai jangan dipilih dulu ini, nggak muncul nanti. Nah, baru kita pilih prodinya. Nah, ini tadi nomor ijazah di sini. Kita copy paste dari ini tadi. Nah, ini dia. Ini kita copy, kemudian nomor ijazah ini kita masukkan ke sini, ya. Nggak usah diketik, copy paste saja. Habis itu nanti masukkan kata pengaman di sini. Di sini ada muncul tadi 3 tambah 5, 7. Nah, ini gunanya untuk mengamankan supaya yang menginput ini benar-benar manusia, bukan robot. Nah, itu dia. Supaya web ini juga aman. Nah, setelah itu baru klik verifikasi. Setelah klik verifikasi, baru akan muncul data ditemukan. Bla 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 bla, nama sekian, nama NIM-nya sekian, jenjang ini, program studi, nomor ijazah, tanggal lulusnya. Nah, berarti sivil kita insya Allah kalau memang ada datanya di PD Dikti ataupun di Forlab, di sini insya Allah pasti muncul.
Nah, kalau misalnya kita coba input tadi nomor ijazahnya kita spasi yang benar ya. Nah, ini kita input, kita gabung. Kemudian kita verifikasi apa hasilnya. Nah, pasti datanya tidak ditemukan. Bedanya cuma spasi sama tidak aja tadi. Nah, dia tidak ditemukan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.